Kita mengetahui bersama bahwa Pak Mahfud MD mengundurkan diri selaku Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan dari Kabinet Indonesia Maju di bawah Presiden Jokowi. Saya akan sedikit menceritakan tentang kronologi proses mundurnya Pak Mahfud. Pak Mahfud sebenarnya pernah punya alasan tersendiri mengapa dia tidak mengundurkan diri. Satu, dia pernah mengatakan kepada saya secara langsung bahwa Pak Mahfud tidak akan mengundurkan diri kalau Pak Prabowo tidak mengundurkan diri. Karena apa? Kalau Pak Prabowo mengundurkan diri, dia akan mengundurkan diri. Tujuan utamanya adalah Pak Mahfud selaku Menko Polhukam harus bertanggung jawab terhadap berjalannya secara lancar, berjalannya secara baik proses pemilihan umum. Karena selaku Menko Polhukam, pemilu juga berada di bawah tanggung jawab beliau. Namun perkembangan berkata lain. Hingga akhirnya pada suatu saat Pak Ganjar menyatakan bahwa Pak Mahfud lebih baik mundur supaya tidak terjadi konflik of interest. Sehingga akhirnya Pak Mahfud juga punya pikiran yang sama bahwa saya harus seiring sejalan dengan permintaan Mas Ganjar selaku capres. Sehingga Pak Mahfud akhirnya memutuskan untuk mundur dari Menko Polhukam. Pak Mahfud lalu menghadap kepada partai-partai koalisi pengusung Pak Mahfud sebagai cawapres. Ketika itu partai-partai juga mengatakan bahwa lebih baik Pak Mahfud tidak mengundurkan diri. Pertimbangannya adalah Pak Mahfud masih membawahi beberapa tugas penting buat bangsa ini, seperti Satgas BLBI, human trafficking, termasuk juga pencucian uang, beberapa kasus korupsi, mafia tanah, dan seterusnya, dan seterusnya. Banyak sekali pekerjaan Pak Mahfud yang betul-betul belum begitu tuntas dikerjakan oleh Menko Polhukam karena memang persoalan-persoalan yang sangat rumit, terutama berkaitan dengan persoalan hukum. Dan partai koalisi pengusung ketika itu mengatakan mereka masih berharap dari Pak Mahfud sebagai Menko Polhukam sebagai satu-satunya hari ini yang bisa diandalkan dalam persoalan integritas selaku menteri. Tapi kemudian Pak Mahfud berkeputusan atas permintaan Mas Ganjar dan juga setelah difikirkan secara matang bahwa untuk menghindar dari konflik of interest, Pak Mahfud harus mundur. Hingga akhirnya pada hari Senin setelah bertemu dengan ketua-ketua partai koalisi, Pak Mahfud bertemu dengan Pak Pratikno untuk menyatakan jadwal pertemuan dengan Presiden Jokowi. Nah, lalu kemudian apa yang dilakukan oleh Pak Mahfud? Pak Mahfud memutuskan untuk fix memundurkan diri dan ketika bertemu dengan Pak Jokowi, Pak Mahfud tidak akan ada opsi lagi selain memberikan surat pengunduran diri. Menurut Pak Mahfud, pengunduran diri dari seorang menteri ini adalah hak pribadi yang tidak bisa dihalang-halangi. Entah itu presiden tidak setuju sekalipun terhadap pengunduran diri seorang menteri, pengunduran diri itu akan tetap terlaksana. Karena itu adalah hak diskretif secara pribadi dari seorang menteri. Tapi Pak Mahfud tetap menginginkan menghadap presiden dan menyerahkan sendiri kepada presiden surat pengunduran diri itu. Apa alasannya? Pak Mahfud ingin membuktikan kepada siapapun bahwa dia masih memegang moral dan etik selaku pejabat menteri. Di mana soal moral dan etik ini hari ini betul-betul krisis. Baik di kalangan sebagian menteri maupun kepada presiden sendiri. Pak Jokowi tanpa malu-malu mengatakan bahwa seorang presiden boleh berpihak dan berkampanye sambil menunjukkan klarifikasinya dengan hanya satu pasal. Padahal di dalam undang-undang itu ada 3 pasal yang saling mengikat. Di mana salah satunya adalah tidak boleh melakukan kampanye dengan alasan kepada anaknya sendiri. Kecuali kepada satu partai dengan dirinya atau dirinya menjadi capres juga sebagai petahana. Tapi persoalannya kan Pak Jokowi bukan petahana. Pak Jokowi sudah habis masa jabatan kepresidenannya tahun ini. Nah, itu yang membuat kemudian Pak Mahfud ingin menunjukkan bahwa seorang pejabat meskipun sekelas menteri, bukan seorang presiden sekalipun, harus betul-betul menitik beratkan moral dan etika. Karena kata Pak Mahfud, morals and ethics
are beyond of all. Lebih jauh dari situ. Moral dan etik beyond dari segala aturan. Oleh karena itu, percuma kita berdebat soal pasal-pasal, percuma kita berdebat soal argumentasi-argumentasi kalau moral dan etik tidak dipegang. Inilah mengapa kemudian Pak Mahfud memutuskan untuk mundur supaya tidak menjadi konflik of interest dan Pak Mahfud tidak mau terlibat dalam eksploitasi berbagai fasilitas negara maupun anggaran negara untuk kepentingan politik pribadinya. Sehingga kemudian Pak Mahfud harus mundur dari Menko Polhukam. Sebenarnya apa yang bisa kita petik dari sini? Kesimpulan akhirnya, Pak Mahfud ingin mengajari Jokowi bagaimana seorang pejabat tinggi sekelas presiden ataupun hanya sekelas menteri untuk tetap berpegang teguh kepada moral dan etika. Ini yang ingin diberikan. Tapi apa yang terjadi memang selama ini? Sebagai seorang presiden, pemegang amanat tertinggi dari jabatan apapun di negara ini, tapi dia tanpa malu-malu justru mengkampanyekan paslon tertentu dengan pasal-pasal sesuai dengan pemahamannya sendiri dan bahkan pasal itu tidak ditunjukkan semua kepada publik. Sungguh memalukan. Nah, ini kemudian pelajaran penting dari Pak Mahfud ini yang harus diserap oleh Pak Jokowi. Pak Jokowi harus ingat bahwa jabatan ada batasnya. Tapi moral dan etik akan dikenang oleh manusia manapun sampai dia masuk ke liang lahat. Harimau bisa saja meninggalkan belangnya, tapi yang akan dicatat adalah ketika harimau itu tidak sanggup memangsa siapapun yang ada di sekelilingnya. Oleh karena itu, pelajaran dari Pak Mahfud ini mudah-mudahan menjadi titik picu moral dan etik bagi seluruh pejabat di negara ini dan juga mudah-mudahan bisa menginspirasi menteri yang lain untuk juga ikut menegakkan moral dan etika bersama Pak Mahfud atau ikut mundur bersama Pak Mahfud karena krisis kepercayaan itu menjadi mahal ketika orang-orang ini tidak mau mundur. Oleh karena itu, saya berharap proses pengunduran diri dari Pak Mahfud ini menjadi prime mover, menjadi lokomotif kepada menteri yang lain yang hari ini merasa was-was dengan konflik of interest dan tetap menolak berbagai fasilitas dan anggaran negara untuk dijadikan sebagai akselerasi bagi kepentingan pribadinya. Salut buat Pak Mahfud. Terima kasih.